pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat, luar biasa. Yes. Ya, luar biasa semangatnya untuk pagi ini. Baik, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang bisa membawakan kita dalam doa? Ya, silakan ke depan. Ya, baik, silakan duduk. Bagaimana kehadirannya siang ini hadir semua? Hadir. Bapak mohon dulu kepada anak-anak kami itu tolong dirapikan tempatnya. Oke, sudah? Baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita, supaya kita lebih semangat lagi untuk siang ini, maka terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional biar kita semangat untuk belajar pada siang hari ini. Siapa yang bisa memimpin kita pada lagu nasional? Ya, silakan. Silakan berdiri semua. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak menanyakan siapa yang masih ingat daripada materi minggu lalu. Silakan berdiri, Nak. Tentang perumusan dasar negara. Iya, tentang perumusan dasar negara Indonesia. Baik, silakan anak-anak kami itu melihat gambar di atas. Ada 4 gambar di atas. Gambar pertama itu apa menurut anak-anak kami? Iya, betul. Proses pembelajaran sama seperti saat ini. Yang kedua, gambar kedua ini materi kita pada saat ini yaitu hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan tentang materi hak dan kewajiban, siswa mampu membedakan hak dan kewajiban. Kemudian tujuan pelajaran yang kedua, setelah siswa melakukan diskusi, mampu membuat produk terkait penerapan hak dan kewajiban. Tujuan yang ketiga yaitu setelah melakukan diskusi, maka setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas tentang materi hak dan kewajiban. Selanjutnya, kepada anak-anak kami, sebelum kita melanjutkan daripada materi kita, ada Bapak tanya dulu. Pernah mendengarkan hak itu? Iya, pernah. Di mana kalian dengar ini? Di sekolah. Waktu di SD ya? Pernah. Kewajiban juga pernah mendengar? Pernah. Apa contoh hak Anda di rumah? Betul, mendapatkan kasih sayang orang tua. Kira-kira juga apa kewajiban Anda di rumah? Melaksanakan tugas sebagai anggota keluarga sesuai dengan tugas. Iya, contohnya tugas ini seperti menyapu, ya, mencuci piring, termasuk juga membantu orang tua itu di sawah. Itu semua contoh daripada kewajiban anak-anak kami di lingkungan keluarga. Masuk kita pada pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Berikut kita lihat apa contohnya daripada hak ini. Hak mendapatkan pendidikan yang baik. Seterusnya, yaitu pengertian kewajiban, segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebelum kita melanjutkan,
karena sebentar lagi kita akan melakukan diskusi kelompok. Silakan dulu ya dilihat tayangan yang di atas. Penerapan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang disusun oleh Nayeli Timah guna memenuhi tugas masing-masing. Ini video penerapan hak dan kewajiban warga negara. Indonesia. Yang pertama adalah kebebasan hak dalam memilih agama. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, budaya, maupun agama yang beragam. Negara Indonesia bersikap netral terhadap persoalan Islam, religius dan agama yang bisa dilihat. Yang kedua, gunakan dan segala fasilitas umum merupakan saran yang diberikan kepada setiap orang warga negara yang bisa dinikmati penggunaan bersama. Nah, itu hak menjaga kebersihan fasilitas umum, ya kan? Selanjutnya adalah kewajiban warga. Nah, ini kewajiban. Pertama adalah Ya. sebagai warga Wajib menaati peraturan lalu lintas juga. peraturan yang ada misalnya seperti menaati peraturan rambu lalu lintas. Itu contoh daripada hak dan kewajiban. Pada saat ini kita akan belajar kelompok. Silakan dibentuk kelompok. Jadi Bapak akan bagikan lembar peserta didik itu dalam bentuk kelompok. Ini kelompok. Nah, jadi dengarkan teknik pengerjaannya. Kita di sini pada belajar kelompok ini adalah membuat clipping kreatif dengan materi hak dan kewajiban. Jadi kalau istilah membuat clipping ini adalah mencari gambar, ya, mencari gambar, yaitu tentang penerapan hak dan kewajiban. Contohnya di lingkungan keluarga, ya. Bagaimana contohnya, bagaimana gambarnya, dan kemudian apa keterangan daripada gambar tersebut. Sudah jelas? Sudah. Baik, silakan dikerjakan waktu 20 menit. Setiap kelompok itu ada penilaian. Yang penilaian kelompok. Ya, tetap dinilai setiap kelompok. Jadi diharapkan kerjasama. Ya, silakan diskusikan. Bisa dimengerti? Silakan kelompok satu di sini. Berdiri. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil penerapan hak dan kewajiban. Penerapan hak dan kewajiban dalam keluarga. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. 1. Hak anak di rumah. Anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Contoh gambar pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Bisa diperhatikan? Bisa. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok satu. Jika ada pertanyaan dari kelompok yang lain, bisa kami sampaikan. Apa yang terjadi jika hak dan kewajiban berjalan secara seimbang? Apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak
berjalan dengan seimbang. Jika antara hak dan kewajiban berjalan secara berlangsung, maka di sini akan terjadi perselisihan, pertengkaran, permusuhan, karena ada salah satu pihak yang merasa dianiaya alias dirugikan. Jawabannya? Betul. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan lain? Tidak. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, baik. Tepuk tangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok kita. Kawasan kami telah melakukan pekerjaan kerjasama dalam penerapan hak dan kewajiban. Penerapan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga adalah hak berhak mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua maupun anggota keluarga. 4. Berhak mendapatkan pendidikan. 5. Berhak mendapatkan kesejahteraan hidup. Kewajiban ikut memelihara kebersihan, kenyamanan, dan keamanan dalam keluarga. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan. Inilah gambar dari hak dan kewajiban. Bagaimana? Sudah bisa diperhatikan? Jika ada pertanyaan dari lain kami bisa. Apa yang menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara? Ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara seperti berlaku tidak taat aturan, egois, ingin menang sendiri, tidak bertoleransi, hingga rendahnya tingkat kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kesimpulan daripada materi kita pada saat ini, kira-kira ada anak-anak kami yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan berdiri. Kesimpulan materi pelajaran pada hari ini yaitu hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi kesimpulan materi kita yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia ini bahwa pelaksanaannya dan pemenuhannya keduanya seimbang, sehingga ada keadilan, tidak ada yang dirugikan, ya, tidak ada yang dirugikan. Ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita, pasti hak kita juga akan terpenuhi. Kepada setiap kelompok silakan dikumpulkan yang hasil diskusinya tadi. Ya. Materi berikutnya berlaku sesuai normal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup daripada kegiatan saat ini, siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Ya, silakan. Gimana? Mari kita bersama. Ya, terima kasih. Demikian saja proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi Bapak ucapkan selamat siang. Ya.